Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Jim Longen Siombing di Visi 98. Sore hari ini masih di tempat favorit saya di Kopi Samuan di Bilangan Kayu Putih. Nah, sore hari ini saya ingin mengangkat sebuah obrolan ringan di podcast ini tentang pengetatan anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Memang banyak sih isu-isu yang menarik, tapi kayaknya ini lagi seru nih, di mana berita beberapa hari ini mungkin sampai ke depan isi tentang pemotongan anggaran, penyehatan anggaran dan seterusnya itu masih menghiasi. Memang dalam pemerintahan Pak Prabowo terlepas dari 100 hari setelah pelantikan, kita disuguhkan berita-berita yang mencengangkan. Salah satunya adalah banyak sekali ditemukan anggaran-anggaran yang tidak tepat guna, yang kemudian anggaran itu dipotong, dihapus, gitu ya. Salah satunya itu yang memang dari dulu sangat sering disoroti tentang anggaran sosialisasi, anggaran rapat, anggaran penelitian dan segala macam gitu ya, yang kita memang tahu itu pemborosan anggaran, dan sekarang anggaran tersebut sudah ditiadakan, dan ya itu bagus, sangat bagus lah menurut saya, menurut Visi 98. Namun setelah itu, setelah adanya perampingan ya mungkin anggaran, terus kemudian peninjauan kembali mungkin anggaran yang telah diajukan, lalu berita tentang pemangkasan anggaran di semua lini, di kementerian, di lembaga dan seterusnya itu terjadi sampai sore hari ini, sampai podcast ini saya buat. Saya baru membaca berita ada beberapa kementerian anggarannya dipotong cukup besar, terus kemudian di lembaga juga besar. Tapi memang yang agak saya kaget itu ketika anggaran TVRI kalau tidak salah ya, saya baca di media, salah satu media, akibat dari pemotongan anggaran itu ada seorang kontributor TVRI di sebuah provinsi di Sumatera itu terancam tidak bisa memberikan biaya kuliah kepada adiknya. Waduh, saya langsung bingung, wah ini dampaknya luar biasa nih, karena kontributor itu penting, tapi kemudian juga tanggung jawab sebagai seorang kontributor untuk keluarganya juga penting. Ya, inilah efek dari pengetatan anggaran. Lalu dari situ saya bisa mengambil kesimpulan, sepertinya, semoga yang ini salah ya, sepertinya keuangan pemerintah pusat kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, apakah situasi ini cukup mengkhawatirkan atau masih bisa terkendali? Nah, bertepatan hari ini juga saya baca bahwa ORI Republik Indonesia itu diluncurkan. Artinya ini dilakukan oleh pemerintah pusat atau Menteri Keuangan tepatnya, agar dapat menutupi anggaran yang kurang gitu ya, defisit berapa ratus triliun ya, lumayan besar lah gitu. Apalagi katanya jatuh tempo bayar utang, bayar bunga utang juga akan terjadi beberapa bulan lalu, artinya bulan depan, bukan lalu, bulan depan, dengan waktu yang sangat mepet. Maka hal-hal yang tidak populis seperti ini harus dilakukan. Artinya pengetatan anggaran yang tidak tepat guna saya setuju, karena memang pemborosan. Namun kalau di balik itu juga harus menyelamatkan anggaran belanja negara. Nah, ini yang harus dilihat lebih lurus. Artinya jangan sampai kemudian ada kepanikan, ada opini bahwa negara ini dalam tidak baik-baik saja dari sisi keuangan. Ini diskusi ringan di podcast ini juga saya ingin berbagi pikiran ya. Yang pertama masih soal anggaran. Kalau memang pemerintah kali ini lagi sulit anggaran, saya menyarankan agar Pak Presiden beserta Wakil Presiden ya
yang memegang hak prerogatif soal penyusunan kabinet, segera mungkin melakukan perampingan kabinet agar anggarannya bisa lebih padat lagi. Seperti saya dapat info di Vietnam itu ya, ada sekitar 30 kementerian lalu kemudian dikecilkan, dirampingkan menjadi 20, terus hasilnya Vietnam ekonominya bagus. Nah, apakah itu juga akan dilakukan? Saya kira harus dilakukan ya. Jangan sampai nanti opini masyarakat, termasuk opini saya sih, mengatakan dengan gemuknya kabinet saat ini adalah bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi pesta kemenangan pada saat Pilpres. Kalau itu benar-benar terjadi, ini kan jadi miris ya, di mana Presiden berkali-kali menyuruhkan hemat, terus kemudian anggaran yang tepat guna gitu, dan seterusnya, tapi kabinet kita masih sangat gemuk. Ini ada kaitannya juga saya bicara begini karena banyak sekali di opini masyarakat menginginkan, bahkan mendesak agar sesegera mungkin melakukan proses reshuffle, sesegera mungkin untuk melakukan proses perampingan kabinet. Nah, ini sebenarnya jalan yang pas karena memang keuangan negara kita lagi sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, apabila Presiden melakukan evaluasi kabinet sesuai dengan kinerja yang tidak baik dari pembantunya, ya itu pas. Sesuai dengan keinginan masyarakat. Termasuk Kinerja Visi 98. Contoh ya, misalnya ada menteri yang kontroversial yang memang ketika kemunculannya sampai saat ini juga tidak mampu menciptakan progres kerja yang baik, terus kemudian opini di masyarakat juga tidak baik, ya itu sudahlah, di reshuffle saja. Kalaupun diganti orangnya, ya orangnya jauh lebih baik. Jangan lagi orangnya itu terindikasi juga harus masuk dalam jajaran kelompok bagian yang dapat pesta atau kue kemenangan. Ya sebut saja misalnya Menteri Koperasi, kan, yang kemudian yang waktu itu ada di Menko Info, gitu kan. Itu namanya sangat nyaring ketika kasus judi online. Sampai diperiksa di Barreskrim. Kalau di Jepang sih pasti menterinya udah mundur, tapi ini kan di Indonesia. Jadi urat malunya mungkin sudah putus. Nah itu juga bisa segera diganti lah, gitu kan. Kalaupun diganti, ya tidak perlu juga sekaligus dirampingkan lah, tidak perlu wamen koperasi, gitu. Koperasi aja. Nah ya, lalu kemudian ada juga menteri yang bikin heboh, yang membuat wajah Indonesia itu mencekam, gitu. Soal yang ngurusin gas 3 kilo, gitu. Buat kebijakan yang ngaco, yang ngawur, gitu ya. Terus kemudian bicara di media waktu ada pertemuan partainya juga masih ngeledek masyarakat kecil. Itu saya kira tidak ada alasan untuk tidak diganti. Saran saya sih diganti saja, lalu kemudian wamen SDM-nya juga nggak perlu ada. Jadi itu pengetatan. Kemudian banyak juga sih. Saya kira ada sekitar 6 sampai 7 menteri yang tidak pas lah. Kinerjanya tidak bagus, baik di awal dan segala macam. Tentunya diikuti juga dengan adanya utusan-utusan presiden. Buat apa sih utusan presiden itu? Itu kan membebani anggaran. Lalu apalagi tuh yang di bawah soal komunikasi kepresidenan itu juga, waduh banyak sekali orang-orangnya itu. Padahal di zaman dulu kan nggak terlalu banyak tuh orang-orang itu kan juga membebani. Lalu satu lagi, saya sih pengennya sih juga serempak lah anggota DPR RI itu melihat situasi seperti ini, membuat keputusan yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, bersedia gajinya dipotong. Nggak usah banyak-banyak lah, 50% aja. Toh juga kalian kan juga katanya peduli sama rakyat. Nah, rakyat lagi susah, pemerintah lagi susah, ya gotong royong lah mengalami kesusahan ini. Nah, kalau itu dilakukan oleh segenap
segera memangku kebijakan, pasti rakyat Indonesia itu optimis melihat situasi ini bisa dilalui oleh pemerintahan Prabowo Gibran, kan gitu. Karena saya mengaca dari tahun 98 ya, krisis moneter itu rupanya bisa menciptakan gejolak yang luar biasa sampai melengsarkan presiden pada saat itu. Nah, bedanya tahun 98 itu kan birokrasi PNS itu belum terkena dampaknya, memang tidak terkena dampaknya. Nah, kalau sekarang ini kan birokrasi atau PNS atau ASN itu terkena dampaknya. Honorer sudah di stop mungkin ya, terus kemudian berarti akan dilanjutkan dengan dirumahkannya pegawai negeri sipil. Aduh, semoga tidak terjadi, karena kan kalau pegawai negeri sipil dirumahkan dia nggak bisa protes karena mereka kan abdi negara, nurut gitu. Nah, bayangkan kalau itu terjadi, aduh, saya nggak mengerikan lah melihat itu gitu ya. Pasti ada efeknya ke sektor swasta. Nah, dengan gonjang-ganjing keuangan semacam ini, maka perlu kebijakan yang tepat oleh Presiden. Yang seperti saya katakan di awal, perampingan kabinet itu penting, mencopot menteri-menteri yang tidak populer dan tidak bisa menciptakan kinerja yang baik, lalu menghimbau khususnya anggota DPR RI gitu ya, untuk mau gajinya dipotong, supaya beban anggaran kita tidak membebani pemerintahan sekarang. Nah, yang terakhir, saya bukan tidak mendukung program Presiden untuk menciptakan generasi muda yang kuat, yang berintelektual, yang punya kemampuan berpikir jangka panjang dengan memberikan program makan gizi gratis. Saya bukan tidak mendukung, tapi situasi seperti ini menurut saya bisa dikaji ulang tentang program tersebut. Contohnya, apakah daerah-daerah yang memang sudah maju, APBD-nya bagus dan seterusnya harus diberikan. Kalaupun ada program ya makan gizi gratis itu, saya kira tidak perlu sifatnya nasional, tapi sifatnya itu bisa diberikan kepada daerah-daerah yang memang miskin, yang masyarakatnya itu juga secara APBD atau pendapatannya itu jauh. Akibatnya orang tua tidak bisa memberikan gizi yang baik. Banyak loh. Pemerintah punya alat lah untuk menentukan daerah-daerah mana, karena kan di daerah itu banyak sekali orang yang soal perhatian gizi itu sangat lemah. Nah, untuk kota-kota besar, saya kira nggak perlu lah. Kalau kota besar itu kan, saya kira pemerintah daerah atau Pemprov itu diajak ngobrol lah bagaimana mereka bisa mempercepat terbukanya lapangan pekerjaan. Terus kemudian coba meningkatkan pendapatan agar orang tua itu kalau pendapatannya bagus kan dia bisa beli makanan yang bergizi untuk anaknya, kan begitu. Kemudian juga bisa mengurangi pengangguran dan seterusnya. Nah, itu dulu dari saya podcast sore hari ini. Semoga podcast ini bisa menjadi wacana kita bersama untuk semakin optimis bahwa situasi ini dapat dilalui oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih. Bersama saya Jim Lomen Siombing, Visi 98.